Perkenalkan, nama saya Graciela Onamoleto, NPM 12200052, kelas B semester 6, program studi agribisnis. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah evaluasi proyek pertanian. Pertama, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Bu Wati berniat membeli traktor untuk menunjang kegiatan usaha taninya. Berikut beberapa skema pembiayaan yang bisa dipilih oleh Bu Wati. Poin pertama, Bu Wati mengajukan pinjaman KUR ke bank terdekat sebesar 45 juta rupiah selama 2 tahun dengan suku bunga 12% per tahun. Berapakah besar cicilan traktor Bu Wati? Untuk mengetahui besaran cicilan yang harus dibayar Bu Wati, yaitu kita menggunakan fungsi PMT, di mana fungsi PMT sendiri digunakan untuk menghitung pembayaran pinjaman berdasarkan pembayaran tetap dan suku bunga tetap. Dalam fungsi PMT ini, nantinya diawali tanda minus untuk menampilkan hasilnya sebagai angka positif. PMT sama dengan rate suku bunga 1%. Di sini saya menulis 1% karena suku bunga 12% per tahun. 1 tahun sama dengan 12 bulan, jadi kita hitung per bulannya itu dapat 1%. Lamanya NPR 24, itu lamanya angsuran. Lamanya angsuran di sini 2 tahun sama dengan 24 bulan. PV sama dengan total pinjaman saat ini sebesar 45 juta rupiah. Hasil akhir yang kita dapat yaitu bahwa cicilan yang harus dibayar Bu Wati per bulan sebesar 2.118.306 rupiah. Oke, kita kerja ulang sama dengan sum untuk bagian PMT. Rate-nya tadi 1%. Untuk 12 bulan, NPR lamanya periode 24, 2 tahun, PV sama dengan pinjaman saat ini 45. Hasilnya tetap sama seperti yang tadi di atas, 2.118.306 rupiah. Langkah ini akan sama dengan poin kedua dan ketiga, di mana menggunakan fungsi IPMT dan PPMT. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Bu Wati bisa meminjam uang sebesar 22.500 selama 1 tahun dengan tingkat suku bunga 12% per tahun. Berapa jumlah bunga yang harus dibayarkan Bu Wati pada cicilan ke-11? Di sini kita menggunakan fungsi IPMT, digunakan untuk menghitung total pokok serta bunga dari pinjaman, maka IPMT digunakan untuk menghitung besaran bunga dari pinjaman. Suku bunga atau rate 1% per cicilannya 11 namanya periode angsuran 12, total biaya pinjaman saat ini 22.500.000 rupiah. Hasil akhirnya kita mendapatkan 39.390.000 rupiah. Jadi cicilan yang harus dibayar Bu Wati pada bulan ke-11 sebesar 39.390.000 rupiah. Bagian C, poin ketiga, berapa besar cicilan pokok pinjaman pada cicilan ke-12 bila Bu Wati meminjam uang dari KUR sebesar 30 juta dari bank dengan tingkat suku bunga 12% per tahun selama 1 tahun. Di sini kita menggunakan fungsi PPMT, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung besarnya pokok pinjaman. Rate-nya 1% per 12, NPR 12, PV jumlah uang saat ini 30 juta, hasil akhirnya kita mendapat 26.390.000 rupiah. Besarnya cicilan Ibu Wati yang ke-12 sebesar 26.390.000 rupiah. Sekarang kita lanjut di bagian kedua,
tabel. Tabel di sini kita menuliskan bulan, cicilan, angsuran pokok dengan bunga dan sisa pinjaman. Di sini saya bulannya sampai ke bulan 24. Sesuaikan dengan tadi soal di atas. Cicilannya tadi kita sudah dapatkan, tinggal masuk di bagian cicilan PMT Rp2.118.306 pada bulan pertama. Angsuran pokoknya itu sebesar Rp26.390.000. Bunganya Rp2.161.915. Sisa pinjaman didapatkan dari Rp24.228.814 didapat dari angsuran pokok dikurang dengan bunga. Hasilnya dapat sisa pinjaman. Langkah ini pun sama dengan bulan kedua, bulan ketiga, sampai dengan bulan keempat. Yang mana pada bulan keempat, sisa modal akhir pinjaman sebesar Rp8.941.530. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.